Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Amin. Video kali ini mau masak-masak sambil cerita tentang emang ibu rumah tangga atau seorang istri tuh wajib bisa masak gak sih? Nah, sebelum ke masakan utamanya, ini aku mau goreng tahu dulu buat si bocil. Karena kan si bocil nggak mungkin ya makan cumi cabai hijau, jadi aku gorengin tahu aja. Jadi nanti dia makan sama tahu pakai kecap. Oke, buat bahan-bahan bikin cuminya, ini ada cumi asin. Waktu itu aku beli 13.000. Terus cabenya itu ada cabai hijau keriting sama cabai gendot 4 ribuan, sama bawang merah bawang putih. Mungkin ini kalau ditotalin sama minyak 20 ribuan kali ya. Jadi buat teman-teman yang punya budget makan 20 ribu sehari bisa kok bikin makanan yang enak. Nah, pertama ini aku mau buka cuminya, terus mau aku rendam sama air panas. Sambil nunggu persiapan buat masak, aku mau mulai sharingnya ya. Jadi menurut teman-teman, seorang istri atau ibu rumah tangga itu wajib bisa masak gak sih? Kan ada nih yang bilang kalau kodratnya wanita itu menstruasi, menyusui, melahirkan, sama hamil. Terus kalau pekerjaan rumah kayak masak, beres-beres, itu tuh sebenarnya bukan kewajiban wanita. Bener gak sih? Kalau teman-teman setuju atau enggak? Kalau aku pribadi setuju ya, karena kalau masak, beres-beres itu kan bisa sharing ya sama suami. Dan sebenarnya gak ada kewajiban juga, kayak gak ada satu ayat dan hadis yang menyebutkan perempuan itu wajib masak atau wajib beres-beres. Tapi ada perintah kita untuk taat dan selalu mencari ridho suami. Jadi kita juga harus tahu suami kita tuh senengnya apa sih. Misalnya kalau memang suami kita tuh senengnya sama masakan kita, ya apa salahnya gitu kita masak setiap hari demi mencari kesenangan dan ridho suami. Jadi sebenarnya menurut aku pekerjaan ibu rumah tangga itu kayak masak, ngerjain pekerjaan rumah lain kayak beres-beres, ngurus anak. Itu tuh bukan sebuah kewajiban ya teman-teman, tapi merupakan usaha kita untuk menyenangkan hati suami, mencari ridho suami, mencari pahala, mencari ridho Allah. Jadi menurut aku buat teman-teman yang gak bisa masak, bukan berarti harus bisa masak, enggak ya teman-teman, tapi kita tanya dulu sama suami. Kita tanya sama suami kita senangnya apa. Kalau misalnya emang senang makan di luar, ya udah, selagi budgetnya ada ya nggak apa-apa kita makan di luar. Yang penting suami senang, kita juga senang gitu kan. Tapi kalau misalnya suami senangnya kita di rumah aja, senangnya kita masakan kita gitu, ya apa salahnya kita usaha gitu kan. Terus kan memang ada perintah dari Allah dan Rasul kalau kita tuh diharuskan betah di rumah ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita cari kegiatan supaya nggak bosan di rumah. Kayak contohnya yaitu masak, beresin rumah, jaga anak. Terus mungkin teman-teman yang biar nggak bosan nih bikin konten, cari hal-hal yang bermanfaat yang lain ya, kayak belajar, dengerin kajian di rumah, dan lain-lain. Aku sharing kayak gini bukan berarti aku udah paling bisa ya teman-teman, dan bukan untuk menasehati atau menceramahi siapapun, enggak. Jadi aku sharing kayak gini pure untuk muhasabah diri aku sendiri dan berbagi sama teman-teman. Jadi ketika aku lalai, ketika aku hilaf, aku bisa ingat kalau aku pernah ngomong kayak gini, dan itu bisa jadi muhasabah buat aku, buat ngerem diri aku. Jadi kalau dikala lagi males ngurusin rumah, aku bisa semangat lagi. Terus kalau aku lagi lalai belajar, aku bisa semangat lagi.
Dan juga semoga ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang belum bisa masak. Yuk kita belajar bareng-bareng, karena dulu juga aku gak bisa masak sama sekali. Jadi aku tuh sebelum nikah cuman bisa masak kayak telur, mie, nasi goreng, kayak gitulah yang basic-basic ya. Terus pas udah nikah, aku kan gak punya ilmu memasak sama sekali ya teman-teman. Agak nyesel juga kenapa gak belajar dulu. Dan aku tuh tim yang nikah tanpa pacaran dulu, jadi aku gak tahu makanan kesukaan dia apa, dia suka makan apa, dia gak suka apa, aku gak tahu. Sampai aku nanya, pas udah nikah aku nanya, kamu sukanya makan apa? Terus katanya apa aja gitu, dia mah suka apa aja. Terus aku bingung kan, makan apa, masak apa ya. Akhirnya aku masakin dia ikan goreng, karena gampang ya, cuma dikasih bumbu racik terus goreng. Terus dia suka. Nah pas tahu dia suka, tau nggak, aku bener-bener masakin dia seminggu 3 kali ikan goreng, bener-bener sesering itu. Terus mungkin dia agak bosen ya karena makannya tuh nggak terlalu lahap gitu. Terus akhirnya aku tanya, masak apa lagi ya? Terus kata dia, apa aja, ayam juga suka. Terus aku beliin ayam. Akhirnya dalam minggu itu tuh aku bener-bener cuma masakin ayam sama ikan. Sebenarnya nggak apa-apa ya, gampang juga. Tapi boros banget kan bun, masak ikan sama ayam terus tiap hari. Terus akhirnya aku nanya, kamu suka sayur apa, suka osengan apa? Nah terus kata dia, oseng toge tahu suka, oseng sayur-sayuran yang lain juga suka. Terus akhirnya aku nanya deh sama mama, karena aku bener-bener gak bisa bikin osengan aja, aku gak bisa. Terus aku tanya deh sama mama, ma cara bikin osengan toge tahu gimana? Gampang atuh itu mah, kata mama, tinggal pakai bawang merah, bawang putih, pakai cabe biar agak pedas kan. Dan aku bingung, aku nanya juga bawang merahnya berapa, bawang putihnya berapa, togenya segimana, karena aku saking gak bisa masaknya teman-teman, jadi aku bener-bener nanya sedetail itu. Terus kata mama, ya mama jelasin ya segini segini segini. Akhirnya aku coba dan ya lumayan lah, meskipun agak sedikit keasinan. Dan dia tuh kalau negur makanan aku misalnya kurang enak atau keasinan, dia tuh negurnya alhamdulillahnya dengan secara halus ya teman-teman, waktu awal pernikahan. Jadi dia tuh bilang, kan aku nanya enak nggak, terus kata dia enak tapi nanti mah garamnya dikurangin dikit ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu sebuah motivasi juga. Kita balik lagi ke videonya bentar ya. Jadi ini aku mau goreng cumi, dan cara goreng cumi ala aku itu masukin pas belum dinyalain kompor, terus aku tutup, baru aku nyalain karena trauma pernah nyiprat-nyiprat, jadi aku tutupin dan ini udah jadi. Teman-teman ada cara nggak gimana caranya masak cumi nggak meletup-meletup? Kalau tahu caranya boleh komen ya. Terus kalau udah gini nanti aku tinggal oseng bawang sama cabenya, terus digoreng sampai matang dan cabenya layu, terus nanti masukin cuminya, terus aku bumbuin deh. Balik lagi ke ceritanya ya. Nah setelah itu aku udah bisa nih bikin osengan, udah ada sedikit gambaran lah gitu gimana caranya ngoseng sayur. Terus aku nanya lagi deh, suka sayur apa lagi? Keciwis. Aku bingung lihat keciwis aja nggak pernah, makan aja nggak pernah, karena aku sebelum nikah itu aku hampir tiap hari makan telur. Bukan karena mamah nggak masak yang lain, tapi karena aku emang sukanya telur. Jadi aku ya makan tiap hari hampir telur gitu. Aku kalau mamah masak kayak balado-baladoan, masak sayur-sayur gitu, aku jarang makan. Jadi karena mamah juga bosen ngelihat aku nggak pernah makan yang lain, jadi ya mama gorengin aku telur aja gitu. Jadi pas masak aku emang bener-bener nggak ada gambaran buat masak yang lain gitu selain telur. Terus akhirnya aku nanya ke warung, bu mau beli keciwis, terus diliatin sama ibunya, oh kayak gini. Terus akhirnya aku cobain oseng, ya lumayan lah gitu, ada kemajuan bisa ngoseng sayur. Nah udah gitu akhirnya suami tahu nih triknya, oh berarti kalau biar aku masak yang lain dia harus di request gitu. Jadi suami aku udah tahu waktu itu awal-awal suka request, bikin sayur sop dong gitu. Akhirnya aku belajar. Terus bikin acar ikan dong, aku belajar gitu sih. Jadi awal aku bisa masak karena suami aku request. Akhirnya aku mau mencoba belajar untuk masak.
karena mungkin teman-teman sekitar aku pada tahu aku sih paling gak bisa masak di antara yang lain. Kalau bikin papada atau makan bareng gitu ya, paling aku bagian masak tahu atau bagian ngupas-ngupas atau bagian metikin kangkung kayak gitu, gak pernah bagian masak. Mungkin teman-teman aku pada tahu ya yang nonton video ini. Nah, jadi aku mulai bisa masak ya itu setelah 1 tahun pernikahan lah, karena awal-awal ya masih belajar gitu. Kalau sekarang lumayan sedikit bisa, meskipun nggak jago, tapi seenggaknya seminggu itu bisa gonta-ganti menu gitu ya, nggak bosen. Nah, kelamaan ngobrol cuminya udah jadi, bun. Mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi ini enak banget pakai nasi anget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, intinya buat teman-teman yang pengen bisa masak, yuk belajar, karena sekarang kan udah banyak tutorialnya ya di YouTube. Sedikit-sedikit aja, aku juga sama, dan gak malu untuk mencoba dan gak malu untuk mengoreksi rasa. Nah, ini alhamdulillah udah jadi cumi asinnya. Mungkin sharing masaknya segitu aja kali ya. Mungkin nanti kita sharing di video-video yang lain. Teman-teman yang mau request video, mau request budgeting segala macam, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, ini aku mau makan. Segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Wassalamualaikum.